Pertama saya mengenal kampus mengajar ini, saya mendengarnya dari kawan-kawan kampus. Mereka membahas-bahas tentang kampus mengajar. Dan saya pun merasa penasaran juga, apa sih itu kampus mengajar dalam hati saya. Dan setelah saya searching di Google, saya membaca tentang program-program yang dilaksanakan dalam kampus mengajar. Dan saya ikut tergerak juga, bisa antusias ikut dalam kegiatan kampus mengajar. Dan setelah kami sesampainya di SD 90, ada kesan-kesan tersendiri dari kami masing-masing. Yang dimana kesan dari saya secara pribadi, menurut saya SD 90 ini cukup menarik untuk bisa dilakukan kegiatan kampus mengajar. Dan setelah 1 minggu melakukan observasi, kami meminta kepada DPL kami untuk melakukan kegiatan pelepasan terhadap kami. Dan pada saat kegiatan pelepasan, pihak sekolah menyambut kami dengan antusias dan DPL kami memperkenalkan kami masing-masing dan dari mana dan universitas dari mana saja. Dan DPL kami juga memperkenalkan apa kegiatan yang akan kami lakukan di SD 90, tentang program-program apa saja yang akan kami lakukan. Dan setelah melakukan perkenalan, kami pun melakukan foto bersama dengan kepala sekolah dan guru-guru di SD 90. Setelah melakukan pelepasan di sekolah yang kami tempatkan, dan kami pun langsung melakukan observasi di SD tersebut. Pertama kami melakukan observasi di lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah tersebut sudah tertata dengan baik dan rapi dan sudah layak untuk melakukan proses pembelajaran. Dan kami juga mengobservasi dari segi siswa, dan di mana kami langsung terjun ke setiap kelas. Di sini kami menanyakan kepada guru kelas tersebut, apakah ada beberapa murid yang tidak bisa membaca atau melakukan perhitungan. Di sini kami mendapatkan beberapa siswa yang tidak bisa membaca. Dan kami juga melakukan observasi dari administrasi sekolah, di mana ada kekurangan, di mana nama-nama guru yang ada di SD yang kami tempatkan masih belum tercantum di kantor dengan baik. Begitu juga kan administrasi kelas, ada beberapa kekurangan di mana denah kelas tidak terdapat di kelas tersebut. Begitu juga fasilitas-fasilitas yang ada di SD yang kami tempatkan, di mana perpustakaan yang kurang rapi, di mana perpustakaan tersebut digabung dengan ruangan agama Islam. Dan kami juga mengobservasi dari fasilitas yang ada di SD 06990, di mana kami mendapatkan beberapa di mana perpustakaan yang kurang rapi, di mana buku-bukunya tidak tertata dengan baik. Begitu juga kan fasilitas yang ada di sekolah, yang itu alat peraga yang ada di sekolah tersebut masih jarang dipakai. Begitu juga dengan mading di SD 06990 tidak digunakan dengan baik atau tidak digunakan. Begitu juga dengan pojok baca di SD 06490 tidak terdapat pojok baca di sini. Setelah melakukan observasi, kami mulai merancang dan berdiskusi mengenai program kerja apa yang akan kami lakukan. Program kerja yang kami lakukan guna meningkatkan literasi, numerasi, dan adaptasi teknologi anak. Program kerja pertama yang kami lakukan adalah mengajari peserta didik yang belum bisa membaca. Banyak peserta didik yang dari hasil observasi masih belum bisa membaca dan bahkan belum mengenal huruf. Untuk itu kami mulai mengajari mereka membaca dengan metode visual dan acak agar peserta didik lebih tertarik dalam membaca. Setelah itu kami juga melakukan program literasi seperti menyuruh peserta didik atau mengajak peserta didik untuk membaca bebas selama 15 menit dan menceritakan kembali apa yang sudah mereka baca. Setelah itu kami juga membantu guru dalam proses belajar mengajar sesuai dengan bidang kami dan belajar tema. Setelah itu kami juga melakukan kegiatan numerasi, program kerja numerasi seperti les tambahan matematika. Masih banyak peserta didik yang memiliki kemampuan numerik yang sangat rendah. Untuk itu kami memanfaatkan waktu luang atau waktu kosong untuk belajar matematika, untuk mengajari mereka matematika, menyelesaikan ujian mereka, membahas soal, dan mengerjakan dengan simulasi-simulasi yang mudah. Setelah melaksanakan program kerja literasi dan numerasi, kami melanjutkan melaksanakan program kerja adaptasi teknologi. Kita tahu bahwa perkembangan zaman atau teknologi itu sangat maju, sehingga peserta didik dituntut untuk bisa beradaptasi dengan teknologi.
kami mulai melaksanakan program kerja seperti memberikan sebuah alat teknologi seperti handphone maupun laptop kepada peserta didik dan mengajak peserta didik untuk mengerjakan sebuah soal dari buku tema dan mengetik dalam laptop atau HP tersebut agar peserta didik lebih terbiasa dalam melakukan teknologi. Kami juga menjelaskan fungsi-fungsi dasar dari teknologi seperti Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Setelah melakukan itu, kami juga melakukan kegiatan mendesain Taman Mini Indah. Apa fungsi dari Taman Indah? Kami gunakan untuk membuat sekolah terlihat lebih menarik dan indah. Jadi kami mulai melakukan mendesain bagaimana cara melakukan dan membuat taman mini dengan mengisi bunga-bunga dan tanaman-tanaman yang mungkin membuat sekolah lebih menarik. Setelah melakukan kegiatan taman mini, membuat taman mini, kami melanjutkan membuat mading. Dari hasil observasi kami melihat mading tidak berfungsi dan tidak digunakan. Untuk itu kami mulai mendesain dari isi mading, judul mading, dan hiasan-hiasan agar mading terlihat lebih menarik dan memberikan informasi-informasi yang ada dari sekolah UPT SD Negeri 064990. Kami mendesain dengan mengajak peserta didik untuk membuat tampilan-tampilan mading, judul-judul mading agar peserta didik juga dapat meningkat dari segi kreativitas. Setelah kami juga melanjutkan dengan mengisi mading dari hasil karya-karya peserta didik. Karya-karya peserta didik seperti puisi, greme atau percakapan bahasa Inggris, dan gambaran-gambaran yang mereka lakukan atau gambar-gambar yang mereka buat. Sehingga peserta didik lebih semangat untuk belajar dan semangat untuk membuat karya. Setelah melakukan mading atau membuat mading, mendesain mading, kami melanjutkan membuat pojok baca. Dari data minat baca dari peserta didik itu sangat rendah, minat baca anak 0,001, sehingga kami berupaya untuk meningkatkan minat baca dari peserta didik. Untuk itu kami membuat pojok baca dengan berisikan buku-buku yang menarik seperti legenda, fiksi, dan lain-lain, agar peserta didik juga dapat menggunakan waktu istirahat mereka dengan belajar atau membaca. Setelah melakukan pojok baca, kami juga membantu administrasi kelas dan administrasi sekolah. Administrasi kelas seperti membuat denah, administrasi sekolah kami membuat spanduk, membantu mengisi buku induk sekolah agar guru-guru juga lebih terbantu. Setelah membantu administrasi kelas dan administrasi sekolah, kami juga berupaya membuat belajar itu semenarik mungkin, semenyenangkan dan tidak memberatkan peserta didik. Untuk itu kami membuat proses belajar yang menyenangkan dengan cara seperti membuat ice breaking di sela-sela pembelajaran, membuat kuis, game, sebuah permainan yang mengingat, dan bernyanyi atau membuat puisi. Kesulitan yang kami hadapi di sekolah tersebut adalah kesulitan pada siswa, yaitu kesulitan untuk menghadapi tingkah lakunya yang sangat aktif sehingga kami terkadang lelah untuk menghadapinya. Yang kedua, kesulitan untuk menghadapi tim anggota kampus mengajar kami sendiri. Yang kami hadapi di sini kesulitan untuk menerima pendapat satu sama lain. Yang ketiga, kesulitan pada guru yang selalu memberitahu kami untuk masuk ke kelasnya karena guru tersebut izin. Kami sebenarnya tidak keberatan untuk melakukan pekerjaan tersebut, tetapi alangkah baiknya guru tersebut memberitahu kami di hari sebelumnya agar kami bisa mempersiapkan materi yang akan kami ajarkan. Baik, telah banyak ya pengalaman yang kami dapat di sini, banyak kesan yang sudah kami dapat di sini, baik itu mulai dari menyenangkan, sedih, bahkan mungkin capek juga ya. Tapi ya menurut kami itu merupakan hal yang impas dan yang juga terbayar dengan begitu banyaknya pengalaman yang kami dapat. Kami senang bisa berjumpa dengan di sini, berjumpa dengan anak-anak, berjumpa dengan lingkungan baru, berjumpa dengan guru-guru, dan juga kami senang dengan bagaimana mereka menyambut kami ketika berada di sini. Selain itu, kami mengucapkan pesan kepada adik-adik sekalian, kalaupun nanti kami tidak di sini lagi, harus tetap belajarnya itu tetap semangat. Jangan nanti kalau misalnya kakak abang atau gurunya nggak di sini lagi,
nanti nggak semangat lagi. Kalian juga harus tetap semangat belajar, kejar cita-citanya yang sebaik mungkin. Untuk kepada guru-guru, kami mengucapkan terima kasih karena begitu banyak mungkin pengalaman yang telah dibagikan, bimbingan, sehingga kami juga memahami beberapa hal dalam menghadapi kelas ataupun menghadapi anak. Kami juga berterima kasih kepada sekolah karena telah menyambut kami dengan baik, telah menerima kami dalam penugasan di sekolah ini. Dan yang terakhir juga kepada teman-teman satu tim, aku berterima kasih. Aku pribadi berterima kasih kepada kalian telah menjadi tim yang baik, saling membantu ketika aku ada kekurangan, dan aku juga minta maaf apabila selama ini ada mungkin tutur kata yang kurang baik dariku dan juga yang membuat kalian tidak senang. Dan yang terakhir, aku mengucapkan terima kasih kepada Kampus Mengajar karena program ini kami bisa dipertemukan kembali di sini, kami bisa melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa ini, kami mendapat banyak pengalaman yang baik, dan akhir kata aku ucapkan terima kasih. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. I've been trying to be a little bit strong, and it is not that easy to be exactly who I was. My shit is done, now it's time for me to try to moving on. Cause if you think I'm such a happy person, no, you are wrong by saying my laughter is louder than yours. Shut your freaking mouth. No one knows what I feel and what I suffer. No, they don't know. So keep your thoughts and